Nah ini ada beberapa yang kesulitan. Mungkin langkahnya ya. Langkah pertama kalau misalnya belum terhubung di OSS, belum bisa masuk di OSS, coba diupdate di ODS dulu. Diupdate di ODS. Kalau misalnya memang tidak bisa, mungkin harus melaksanakan perubahan anggaran dasar. Nah, gitu. Jadi kita ada beberapa jalan, cuma kita utamakan dulu dengan mengupdate di ODS. Tapi kalau misalkan belum bisa, harus melaksanakan perubahan anggaran dasar untuk mendapatkan nomor AU. Karena nanti terkait jadi ODS yang diikut oleh Dinas Koperasi itu nanti akan terkait tentang OSS. Jadi ketika mungkin sudah ada yang sudah punya NIB, kemudian tinggal di-update ke NIB berbasis resiko, mereka akan masukkan lagi NPWP Koperasi, kemudian nomor induk kependudukan dari salah satu pengurus, mereka akan mengikut semua. Kalau misalnya tidak update di ODS, saya yakin tidak akan terbaca di OSS. Jadi penting. Jadi ada alurnya. Oh, RAT itu pentingnya seperti ini untuk NIK, untuk OSS. Ya. Jadi semakin lama semakin penting ya. Semakin lama semakin tahu ya pentingnya RAT itu seperti apa. Dan melaporkan ya. Dan melaporkan. Jadi jangan hanya melaksanakan RAT tapi tidak melaporkan. Karena walaupun melaksanakan RAT tidak melaporkan, dianggap tidak melaksanakan RAT. Karena semuanya sekarang tercatat dari sistemnya. Monggo ada lagi yang terkait RAT ini, silakan, tidak apa-apa. NIB tadi. Dalam NIB itu Bapak Ibu bisa diakses sendiri melalui oss.go.id ya. oss.go.id. Coba nanti didaftarkan dulu. Kalau misalkan tidak bisa terdaftar, berarti sudah ada akunnya. Karena nanti ketika kita daftar, itu harus masukkan badan hukum, nomor badan hukum. Kalau ini tidak terbaca, berarti jenengan tadi yang harus dilakukan. Yang pertama update ODS, yang kalau tidak bisa lagi berarti harus perubahan anggaran dasar. NIB ini juga penting karena apa? NIB itu digunakan untuk pengurusan izin usaha simpan pinjam. Di sini kalau kemarin Pak Yanto memberikan informasi ke kami hanya ada 2 KSP, tapi tidak menutup kemungkinan koperasi baik KPRI, Kopka atau di sini Kopban juga melaksanakan unit simpan pinjam. Dan walaupun unit simpan pinjam atau usaha simpan pinjam itu dilaksanakan dalam satu lingkup ya, misalkan KPRI dalam satu wilayah kantor, mereka beranggapan hanya untuk wilayah kantor tidak terbuka, jadi tidak perlu mengurus izin. Itu yang kurang tepat. Kalau nggak ketemu, pakai beberapa frase kata nggak bisa. Iya. Coba saya cek dulu. Pak Afat izin untuk yang Kopektel kemarin itu ada perbedaan nama. Iya. Jadi makanya nggak ketemu. Oh, Kopektel berbeda nama? Iya. Berbeda namanya bagaimana Mas? Kalau dilihat dari badan hukumnya setelah PAD itu di badan hukum PAD-nya sudah benar. Koperasi Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Pasuruan. Cuman di SK Kemenkumhamnya itu kelihatannya notarisnya kurang tambahi nama Pasuruannya. Oh, kalau di sini kan Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Indonesia. Iya, itu aja. Tapi ini sudah PAD. Iya, PAD nama. Sudah PAD. Cuman dari badan hukum, produk badan hukumnya itu ada Pasuruannya, cuma di SK Kemenkumhamnya itu yang dari notaris itu kan ada itu tanpa ada kata-kata Pasuruan. Oke.
Iya, iya. Jadi mungkin ini juga beberapa kasus ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Cepi yang setelah ini memberikan memberikan pengetahuan tentang kelembagaan. Nanti mekanisme ketika, karena ada beberapa Bapak Ibu, ketika mereka sudah melaksanakan PAD, ternyata di ODS juga belum update. Nah, itu bisa kalau pada tataran ODS kami bisa untuk merubah. Ada beberapa yang bisa, tapi ada beberapa juga yang tidak bisa. Ada beberapa yang seperti itu. Ini memang mekanisme sistem seperti itu. Nah, karena ini tadi terkait tentang badan hukum AMU, nanti bisa ditanyakan pada setelah sesi ini pada beliau karena beliau lebih kompeten terkait dengan perizinan, terkait dengan perubahan anggaran dasar. Monggo nanti terkait mekanisme yang tadi apa ya, yang Telkom tadi monggo nanti bisa ditanyakan setelah ini. Tapi yang pasti sudah ada telekomunikasi tadi, PT Telekomunikasi Indonesia. Mungkin belum sesuai antara nama dengan di PAD-nya. Ada lagi Bapak Ibu? Betul-betul ya, kita lanjut kalau betul-betul. Nah, ini kondisi UMKM Jawa Timur, kita memiliki 9,7 juta UMKM. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Paling besar terdiri dari para pelaku usaha mikro. Ini nanti akan update setelah adanya program dari BPS yang terbaru ini, registrasi sosial ekonomi. Karena ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Nantinya semuanya akan mengacu pada PP 7 Tahun 2021. Karena nanti mekanisme terkait tentang omset ini akan berubah semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, masuk di koperasi ini, kalau kita ibaratkan koperasi ini kami belah menjadi dua. Ada dua hal penting, ada dua sisi penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama yaitu dari sisi kelembagaan dan yang kedua adalah dari sisi usaha. Ini yang biasanya paling lemah di koperasi adalah sisi kelembagaan. Karena apa? Karena sebagai besar koperasi berorientasi profit, memang kita tidak bisa menyalahkan. Namanya usaha pasti berorientasi profit, berorientasi keuntungan. Yang dibesarkan, yang difokuskan itu pada sisi usaha saja biasanya. Ini pada umumnya seperti itu masih kami lihat. Sisi kelembagaan ini yang ditinggalkan. Padahal Bapak Ibu ngapunten, kami dari pengawasan sering dipanggil aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, untuk dimintai keterangan saksi ahli. Ketika ada permasalahan kasus koperasi, yang dilihat walaupun yang bermasalah sisi usaha, biasanya yang dicari, yang dimintai keterangan pada sisi kelembagaan. Ini yang pasti yang dicari. Makanya tadi yang saya sampaikan, kelembagaan ini harus kuat. Berupa apa? Legalitas lembaga, badan hukum koperasi, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, kemudian anggaran rumah tangga, Persus, SOP, SOM, ini wajib ada. Walaupun mungkin sederhana, tapi setidaknya ada Bapak Ibu. Terutama dalam pengambilan kebijakan, misalkan ini terjadi, ada unit simpan pinjam, kemudian diterapkan bunga, diterapkan bunga. Di koperasi itu tidak ada batas maksimal bunga, penetapan bunga, beda dengan perbankan. Di bank kita ada suku bunga tertinggi, kalau di koperasi tidak ada yang mengatur, karena itu uangnya mereka sendiri. Ya kan, kita mau bikin 97%, 50%, itu kan tergantung dari kesepakatan dalam rapat anggota. Tetapi di sini kami mohon untuk menerapkan prinsip 2L, legal dan logis. Legalnya itu apa? Ini terkait tentang kelembagaan. Legalnya, pemberian suku bunga, penetapan suku bunga pada koperasi itu wajib tertuang dalam
anggaran rumah tangga, minimal persus pinjaman, ya, persus pinjaman misalkan, persus pinjaman. Oh, suku bunga yang diberikan kepada anggota adalah 2,5%, misalkan seperti itu. Jadi kalau suatu saat nanti ada anggota yang merasa, ya, anggota yang merasa itu terlalu berat, terlalu besar, kemudian mengadu ke kami, mengadu ke aparat penegak hukum, panjenengan semua punya dasarnya pengambilan kebijakan keputusan terkait pemberian bunga tadi berapa itu ada dasarnya. Jangan sampai, dan ini ada beberapa teman-teman gerakan koperasi yang mereka memberikan bunga kepada anggotanya terlalu besar, masuk di ranah hukum, gitu. Kemudian kami dimintai keterangan, kami sampaikan terkait tentang bunga ini memang tidak diatur. Yang mengatur mereka sendiri, tetapi harus tertuang dalam persus, harus tertuang dalam anggaran rumah tangga. Jadi nanti ada dasarnya panjenengan ini membuat kebijakan terkait tentang pemberian besaran bunga. Dan yang kedua adalah logis, ya, logisnya koperasi itu seperti apa kan harus dibicarakan masing-masing. Koperasi itu kan uangnya bersama, gitu. Uangnya bersama untuk anggota juga. Ya setidaknya janganlah lebih besar daripada bank. Itu jenengan sendiri yang merasakan, jenengan sendiri yang bisa menyimpulkan, memutuskan berapa besaran dari bunga koperasi. Jadi pemerintah itu tidak pernah mengatur masalah tersebut. Tapi kami mengharapkan memakai prinsip 2L tadi. Jadi pentingnya kelembagaan itu seperti itu. Kemudian legalitas usaha. Nah, NIB ini penting. Kemudian ada izin usaha. Izin usaha tadi berupa izin usaha simpan pinjam bagi koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam, baik itu KSP ataupun USP atau unit simpan pinjam. Mungkin Kopuan, KPRI punya unit simpan pinjam, itu wajib memiliki izin usaha. Kalau izin usahanya peternakan, perhubungan, monggo, ada aturan tersendiri mengikuti aturan sektoralnya, usaha sektoralnya. Misalkan panjenengan punya usaha peternakan, silakan berkoordinasi dengan dinas peternakan. Izinnya apa saja itu harus dilengkapi. Terkait tentang mungkin ada jasa travel atau ada jasa perhubungan, silakan menghubungi dinas perhubungan. Apa saja yang perlu dilengkapi. Punya toko, oh disperindak, disperindak. Apa saja yang perlu dilengkapi dari izin pertokoan. Khusus untuk izin simpan pinjam itu ada di dinas koperasi melalui DPM SP. Bagaimana untuk urusnya tadi Pak? Sekarang semuanya sudah satu itu melalui OSS. Jadi ini tiga ini semuanya melalui OSS. NIB izin usaha, nanti ada izin operasional. Nah, izin operasional itu ada izin kantor cabang Batu dan kantor kas. Ini bagi koperasi yang melaksanakan unit simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam. Tapi kalau kota kayaknya tidak ada ya Mas ya, kantor cabang ya. Tidak ada. Kantor cabangnya kota, binaan kota karena miskunya kecil gitu, kecil. Jadi kalau binaan provinsi kami banyak Pak, banyak sekali koperasi cabang yang ada di seluruh Jawa Timur. Nah ini dari sisi usaha, dari saya sampaikan ada sektor keuangan, ada sektor real. Kalau sektor keuangan ini kan KSP, ya koperasi simpan pinjam. KPP yang saya hormati, di koperasi ada koperasi yang bisa melaksanakan usaha sektor simpan pinjam ke luar. Ini perlu kami informasikan ya. Jadi jangan sampai koperasi ini untuk anggota. Memang dasarnya seperti itu. Tapi ketika kita merujuk lebih dalam lagi ke aturan, ada koperasi yang bisa dia keluar melayani non anggota. Apa namanya? Koperasi jasa sektor keuangan. Ya, koperasi jasa sektor keuangan. Jadi jenis koperasi itu ada 5 berdasarkan jenis usaha. Ada produsen, konsumen, pemasaran, jasa dan simpan pinjam. Khusus yang simpan pinjam ini hanya buat usaha, jadi hanya single usaha. Jadi koperasi simpan pinjam. Jadi kalau
koperasinya namanya koperasi simpan pinjam, dia tidak boleh melaksanakan usaha sektor lain. Kita itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Tetapi ada koperasi yang, dan koperasi simpan pinjam ini kan hanya untuk anggota gitu. Jadi koperasi yang melaksanakan sektor simpan pinjam, kalau kita merujuk pada PP 9 tahun 95 tentang usaha simpan pinjam, koperasi yang melaksanakan sektor simpan pinjam itu hanya boleh melayani satu anggota, 2 calon anggota, 3 anggota dan calon anggota koperasi lain, tidak boleh keluar koperasi simpan pinjam. Tetapi ada namanya koperasi jasa sektor keuangan. Koperasi jasa itu dibagi 2, koperasi jasa sektor real, koperasi jasa sektor keuangan. Nah, khusus koperasi jasa sektor keuangan ini yang boleh melayani 2. Contohnya apa? KBPR. Sudah besok nih. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat. Bentuknya koperasi, tetapi penjalanan usahanya seperti bank. Secara kelembagaan, mereka adalah pembinanya koperasi. Secara usaha, izin pengawasan ada di OJK. Ada juga Mas Pino di sini di kabupaten atau di kota saya lupa, ada namanya koperasi lembaga keuangan mikro, koperasi LKM. Mereka juga pasti seperti itu. Makanya mereka izinnya adalah izin OJK, bukan izin dari Kementerian Koperasi. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau koperasi simpan pinjam memang khusus anggota dan calon anggota. Kalau koperasi yang melayani non anggota, jadi koperasi jasa sektor keuangan. Jadi secara usaha ada di OJK, secara lembaga ada di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Pasuruan. Monggo kalau misalkan mau beralih ke sana ya silakan. Tapi memang kalau di OJK aturannya lebih ketat dan lebih susah. Kemudian di sektor keuangan ini juga memiliki kenapa harus Indonesia? Karena mereka resikonya tinggi. Jadi ini salah satu kasus yang mungkin saya perlu ceritakan pada Bapak Ibu sekalian. Saya baru masuk di Dinas Koperasi itu 2019. Ketika itu ada salah satu permasalahan koperasi di salah satu kota di Jawa Timur, di Banyuwangi. Nah, ada salah satu unit simpan pinjamnya itu digunakan untuk membeli barang tidak bergerak, berinvestasi ke minimarket. Nah, ada suatu kejadian waktu itu ketika bulan puasa, ada salah satu anggota yang menginginkan uangnya kembali, ternyata tidak bisa dipenuhi oleh koperasi, hingga akhirnya terjadilah keras di sana. Nah, oleh karenanya, kenapa demikian? Karena uang yang beredar pada unit simpan pinjam atau uang yang beredar pada koperasi simpan pinjam itu tidak boleh diputarkan dalam bentuk investasi. Jadi harus waktu-waktu itu bisa dicairkan untuk anggota ketika anggota itu membutuhkan. Ini menjadi pengalaman untuk kita semua. Jadi untuk koperasi sektor keuangan itu adalah single usaha, khusus koperasi simpan pinjam. Tapi kalau koperasi produsen, konsumen, pemasaran, mereka boleh memiliki unit simpan pinjam. Nanti unit simpan pinjam ini akan terpisah, unit otonom namanya. Jadi untuk neracanya itu harus terpisah, neraca sektor real sama neraca sektor keuangan. Nanti dijadikan satu jadi neraca konsolidasi. Nah, ini untuk sektor real ada bidang peternakan, perkebunan, perdagangan dan lain. Ini nantinya harus merujuk pada dinas sektoral masing-masing. Nah, masuk ke temuan identifikasi pengawasan. Ini yang sering terjadi, sering kita temukan di lapangan. Satu, masalah kelembagaan koperasi, data yang tidak valid, terutama masalah alamat dari koperasi-koperasi yang baru. Kalau Bapak Ibu memiliki data yang tidak valid, terutama pada alamat, atau koperasi Bapak Ibu sekalian pindah alamat, itu harus melaksanakan perubahan anggaran dasar. Ini tidak bisa diganggu gugat. Harus melaksanakan perubahan anggaran dasar.
Kemudian juga terkait simpanan pokoknya, misalkan mau merubah simpanan pokok juga harus perubahan anggaran dasar. Terus yang kedua, izin usaha simpan pinjam masih banyak yang belum memiliki. Terus izin pembukaan kartu cabang juga masih banyak yang belum memiliki. Kemudian koperasi tidak melaksanakan RAT. Nah inilah dari 13 aku dan 23 ribu tadi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan RAT itu kurang lebih hanya 11.000. Jadi belum sampai 60%. Baru 56% yang melaksanakan RAT 3 tahun terakhir. Kemudian belum memiliki peraturan khusus, SOP, SOM, anggaran rumah tangga saja